Hai Leo, apa kabar? Salam rayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman Leo yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang di channel Kak Tika Jurnal. Pada video kali ini saya share bacaan energi Leo di tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini, saya sarankan teman-teman tonton bacaan energi Mars retrograde di Cancer dan Gemini dan energi Mercury retrograde di akhir tahun 2024. Videonya sudah saya tayangkan, teman-teman scroll aja di koleksi video di channel ini. Karena energi Mars retrograde dan Mercury retrograde yang terjadi di akhir tahun 2025 sangat berkaitan banget dengan energi tahun 2025. Kalau teman-teman sudah tonton, terima kasih. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, Leo, di tahun 2025 semua manusia mengalami masa transisi, masa transformasi, dan juga revolusi, baik secara personalnya maupun di kondisi dan situasinya, termasuk juga Leo. Masa-masa itu terjadi sejak 26 November 2024 hingga 7 Juni 2025. Jadi perkiraannya 6 bulan di awal tahun 2025 adalah masa-masa penuh dengan situasi-situasi tidak terduga. Diawali dengan Mercury retrograde di Scorpio yang terjadi tanggal 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Scorpio adalah house keempat Leo. House keempat adalah area tempat tinggal, kenyamanan, hubungan dengan keluarga, dan hal-hal yang berkaitan dengan figur ibu. Pada saat Mercury retrograde, sebagian Leo ada hal-hal yang dibicarakan, dikomunikasikan, dinegosiasikan dengan figur ibu, figur istri, atau dengan saudara kakak beradik. Dan ada juga hal-hal yang diselesaikan terkait dengan aset, properti, khususnya tempat tinggal atau bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, tempat bisnis, atau kantor. Apa yang Leo rasakan? Kondisi apa yang terjadi? Situasi apa yang terjadi? Diingat, Leo, karena nanti di tahun 2025 terjadi 3 kali Mercury retrograde. Mercury retrograde yang ketiga terjadi tanggal 10 November 2025 hingga 22 November 2025. Pada periode Mercury retrograde yang ketiga di tahun 2025 ini, diprediksi hal-hal yang terjadi di tanggal 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024 akan terjadi lagi. Mungkin dengan situasi dan keadaan yang berbeda serta apa yang Leo rasakan itu berbeda, tapi temanya sama. Mungkin nantinya di tahun 2025 pada Mercury retrograde ketiga itu ada hal-hal yang perlu direvisi, dibahas kembali, dianalisis kembali, dinegosiasikan kembali, atau diperpanjang. Atau mungkin sebagian Leo, jika persoalannya tidak selesai di 26 November hingga 16 Desember 2024, maka bisa saja nanti di 10 November hingga 22 November 2025 mungkin akan menghadapi proses hukum atau Leo sendiri yang akan memajukan persoalannya melalui jalur hukum. Jalur hukum banyak, bisa saja penjualan rumah, penjualan aset, sehingga akan membutuhkan jasa dari notaris misalnya, atau jasa seorang makelar misalnya. Atau kalau memang problematik nih, yang terkait dengan aset, properti, atau ada kaitannya dengan figur ibu ya, bisa saja ini ada kaitannya dengan pelaporan melalui jalur hukum. Bisa saja ini ada kaitannya dengan warisan atau wasiat atau tanah orang tua yang diserobot orang lain, macam-macam. Masing-masing Leo akan merasakan situasi yang berbeda tentunya ya. Oke, selanjutnya Leo, di tanggal 7 Desember 2024 hingga tanggal 7 Juni 2024, Mars akan retrograde dan progresif di Cancer dan Gemini. Ini adalah area house ke-12 Leo dan house ke-11 Leo. Sepanjang
7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025. Lama banget ya teman-teman, kurang lebih 6 bulan. Energi Mars akan mempengaruhi house ke-12 dan house ke-11 Leo. Di sekitar tanggal 7 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025, Mars posisi retrograde di house ke-12 Leo. Pada periode ini, situasi keadaan Leo secara personal kurang memahami emosi diri, kurang memahami emosi orang lain, sulit memahami keadaan orang lain, dan bahkan sulit memahami perasaan orang lain. Ada ilmu pengetahuan yang sebaiknya Leo gunakan dengan menggunakan kecerdasan emosional. Teman-teman mungkin sudah tonton video yang sudah pernah saya post di channel ini tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Untuk kondisi Leo, sebaiknya menggunakan 3 kecerdasan ini dengan mengaktifasinya. Caranya bagaimana? Ketika ada persoalan yang muncul, sebaiknya Leo analisis secara logika dengan menggunakan kecerdasan intelektual. Kemudian analisis juga secara spiritual yang boleh dikaitkan dengan hukum agama, yang seharusnya bagaimana, yang diinginkan Sang Maha Pencipta seperti apa, yang boleh dan gak boleh itu seperti apa. Kemudian menggunakan kecerdasan emosional, yaitu menyentuh perasaan Leo. Apakah Leo sampai hati berbuat seperti itu meskipun dari kajian spiritualnya diperbolehkan atau dari secara logika itu merugikan, tapi coba masuk ke dalam relung hati Leo. Ya, mungkin nantinya ada persoalan yang membuat 3 aspek ini berguncang. Tapi memang semesta memberikan persoalan ini kepada Leo agar Leo bisa mengupgrade diri dan menemukan titik-titik kelemahan di diri Leo. Mana kecerdasan yang selama ini ternyata kurang maksimal untuk Leo gunakan di dalam kehidupannya. Mungkin Leo perlu belajar untuk ini melalui coaching, bimbingan dengan seseorang yang bisa memberikan Leo bimbingan bagaimana cara mengaktifasi kecerdasan emosional atau kecerdasan spiritual atau kecerdasan intelektual. Nah, kalau kecerdasan intelektual ini kan kaitannya dengan pelajaran, pengetahuan, dan pengalaman. Hal-hal yang sudah pernah terjadi, bagaimana konklusinya? Apa pengalaman yang Leo dapatkan dari situasi yang pernah terjadi? Dan bisa saja pada periode ini, Desember 2024 hingga nanti di 7 Juni 2025, mungkin persoalan yang sama akan muncul lagi. Tapi apakah cara penyelesaiannya sama seperti dulu? Atau ada cara penyelesaian yang baru yang Leo gunakan? Inilah fungsinya Mars retrograde di house ke-12 Leo, yang mungkin Leo sebagian akan dihadapkan dengan keadaan yang mengarahkan Leo untuk melepaskan, merelakan, atau bahkan ada materi yang harus dikorbankan untuk membayar atau menanggulangi sesuatu. Dan bisa saja konsekuensinya kerugian kalau dari sisi materi, atau pengeluaran uang untuk pembayaran kewajiban-kewajiban misalnya pajak atau tanggungan-tanggungan lain, yang ini bisa saja ada kaitannya dengan tempat tinggal atau ada kaitannya dengan hal-hal materi lain misalnya hutang. Terkait dengan pembayaran lainnya selain materi, bisa saja kondisinya Leo mesti berkorban sesuatu, entah itu perasaan dengan sikap mengalah untuk menjaga sesuatu tetap aman. Misalnya, menjaga rumah tangga untuk tetap aman. Leo mungkin akan korban perasaan dulu deh di periode 7 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025. Banyak mengalah dengan sikap pasangan daripada nanti kalau dibales kata-katanya akan menjadi persoalan yang penuh drama gitu. Tapi mungkin ada sebagian Leo yang berhadapan dengan situasi di mana Leo harus menegakkan keadilan contohnya, mengungkapkan kebenaran contohnya. Tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya nggak tega dengan seseorang itu, nggak sampai hati dengan seseorang itu. Nah, ini bisa terjadi di area mana saja. Apakah dalam
pekerjaan, sosial, networking, pertemanan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan, atau dengan personality sendiri. Oke, Leo. Kemudian 22 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025, Mars masih dalam posisi retrograde namun masuk ke house Gemini, yaitu di house ke-11 Leo. Pada situasi ini kondisinya serupa tapi tak sama. Serupa dari sisi emosional, di mana pengaruh Mars retrograde di house ke-11 ini membuat Leo sebenarnya di posisi yang bisa mengambil keuntungan, atau di posisi yang sebenarnya itu di pihak yang didukung, atau pihak yang terlihat punya power, punya alasan yang kuat, punya dasar yang kuat. Tapi karena Mars retrograde di Gemini house ke-11 Leo masih merasa emosional yang sama, masih merasa nggak tega, mungkin juga nggak bisa mengakses kecerdasan intelektual Leo, nggak mampu untuk menghitung-hitung keuntungan, mungkin bisa melepaskan keuntungan, atau nggak mampu untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, membicarakan apa yang diinginkan oleh Leo. Bahkan mungkin kalau ditanya pada periode ini Leo maunya apa, nggak tahu, Leo bingung. Karena ada pengaruh Mars yang membuat Leo dipengaruhi empati yang berlebihan. Mungkin juga empati ini tidak terkendali, sehingga kesannya kasihan tapi tidak pada tempatnya, atau kasihan tapi tidak mempergunakan logika. Namun dampaknya bisa merugikan loh, Leo, entah ini secara personal atau secara materi. Contohnya, Leo menjual rumah kepada sahabatnya atau menjual properti kepada orang yang dekat dengan Leo. Tapi karena orang itu dekat dengan Leo, Leo tahu banget gimana tentang kehidupannya. Namun kalau dilihat dari sisi lain, wajar dong kalau Leo mengambil keuntungan dari penjualan rumah tersebut meskipun kepada sahabatnya sendiri atau orang terdekatnya sendiri. Tapi secara emosional, keinginan itu ditekan. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa menyampaikan keinginan Leo. Yang menginginkan orang itu ngerti sendiri gitu. Nggak akan bisa Leo dimengerti oleh seseorang itu kalau Leo nggak ngomong, kalau Leo nggak menyampaikan. Itu contohnya. Kalau terjadi situasinya di periode Mars retrograde di Gemini, setelah Mars selesai retrograde di Gemini, yaitu sekitar tanggal 24 Februari 2025 dan hingga sampai 7 April 2025. Itu adalah periode Mars progresif di Gemini, sudah selesai retrograde-nya. Mars progresif, maju kembali. Yang mana energi Mars ini adalah elemen api yang memberikan Leo power kembali untuk bisa mengakses kecerdasan intelektual yang tadinya sulit diakses. Kecerdasan intelektual ini kan berkaitan dengan hitung-hitungan, analisis. Disinilah titiknya, di tanggal 24 Februari 2025 hingga 7 April 2025. Leo mungkin merasa menyesal, aduh kenapa kemarin saya nggak ambil untung dari penjualan rumah itu. Aduh kenapa saya nggak ambil omset dari bisnis kemarin ya. Aduh kenapa saya nggak ambil keuntungan dari peristiwa itu ya. Kok kemarin saya nggak mikir ya sampai ke sini. Tuh kelihatannya itu orang sekarang lagi seneng banget dapat nilai properti murah dari saya. Kok dia jual lagi properti dari saya dengan nilai tinggi? Aduh, kalau kemarin saya jual kan dengan ambil keuntungan, saya nggak begini menyesalnya. Itulah mungkin kiasannya ya, Leo. Atau pada situasi Mars retrograde di Gemini di tanggal 22 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025, Leo nolong seseorang atau kasihan banget dengan seseorang yang kayaknya memang seseorang ini patut banget untuk dibantu, untuk ditolong gitu. Dan dalam pertolongan itu sebenarnya Leo bisa mengambil keuntungan ataupun manfaat. Tapi karena ada rasa, nggak deh niat saya memang mau bantu orang itu. Leo lakukan nih, melakukan action atau menolong secara materi orang itu yang dikasihani oleh Leo. Tapi ketika Mars selesai retrograde di tanggal 24 Februari 2025 hingga 7 April 2025, mungkin hal-hal yang Leo rasakan tadinya, ketulusan yang Leo rasakan itu bisa berubah karena situasinya berubah.
Bisa saja seseorang itu kembali berbalik menyerang Leo entah karena kepentingan tertentu atau hasutan isu-isu orang lain yang orang itu melupakan bantuan ataupun ketulusan Leo di masa sebelumnya. Atau gambarannya Leo kasih benda deh sama orang itu. Ternyata setelah Mars selesai retrograde-nya, orang itu jual benda dari Leo dan dapat keuntungan. Dia nikmati uang itu. Jadi ada rasa menyesal, ada rasa kesal, dan ini akan bisa menyebabkan luapan kemarahan ya di hati Leo. Jadi peringatannya hati-hati dalam menggunakan empati Leo dan menggunakan analisis Leo. Mungkin Leo bisa minta saran dan pendapat orang lain dan jangan langsung bertindak hanya karena berdasarkan rasa kasihan. Seperti yang tadi saya sampaikan, gunakan 3 kajian analisis yang ada di dalam diri Leo. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Itu semua ada di dalam diri manusia. Juga ada pada Leo. Dan pada periode Mars selesai retrograde ini juga, kalaupun sebagian Leo tidak berada dalam contoh-contoh situasi yang saya sebutkan tadi, ini adalah periodenya Leo mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan manfaat dari investasi di masa yang lalu. Misalnya mendapatkan keuntungan dari organisasi, dari sosial, dari teman, dari komunitas, ataupun keuntungan dari investasi deposito misalnya yang sudah diinvestasikan berapa lama. Ini adalah periodenya Leo mendapatkan manfaat, keuntungan, atau mungkin akan ada yang mendapatkan reward, hadiah ya. Namun pada periode 24 Februari 2025 hingga 7 April 2025, pada masa itu Merkuri retrograde yang pertama di tahun 2025, yaitu di tanggal 15 April hingga 7 April 2025. Merkuri retrograde di Pisces, di house ke-6 Leo. Ada sebagian Leo yang pada periode ini sepertinya akan melakukan perubahan perjanjian atau perubahan kontrak, atau ada kaitan dengan asuransi, pajak, yang ini ada kaitannya dengan keuntungan, manfaat, apakah itu menguntungkan, seberapa besar, kemudian bagaimana manfaatnya untuk Leo saat ini dan di masa depan, apakah itu patut dipertahankan, misalnya kalau pekerjaan apakah patut untuk dipertahankan, patut diperpanjang kontraknya. Kalau bisnis dan usaha juga temanya seperti itu, apakah patut untuk diteruskan? Kajian akan ada mengenai untung dan rugi. Mungkin juga pada periode ini, Merkuri retrograde ini yang pertama 15 April hingga 7 April 2025, ada yang terjual Leo. Jadi seperti ada momen take over atau pelepasan yang mesti melewati proses penandatanganan, menggunakan dokumen-dokumen, perjanjian penting. Hati-hati Leo dalam menandatangani perjanjian penting pada periode ini karena ini periode Merkuri retrograde, tentunya perlu Leo analisis banget ya tentang perjanjian itu. Namun bagi sebagian Leo yang selama ini bekerja mempergunakan ilmu pengetahuannya, keahliannya, profesinya, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuannya, periode ini adalah periode Leo mendapatkan keuntungan. Misalnya pasien yang bertambah kalau Leo seorang dokter atau tenaga medis. Karena itu kan berdasarkan keahlian ya. Atau keahlian-keahlian tertentu lainnya. Itu akan menjadi pemasukan uang yang bertambah, yang menambah jadwal kerja juga ya Leo. Kemudian di tanggal 7 April 2025 hingga 7 Juni 2025, Mars transit dari Gemini ke Cancer, dari house ke-11 masuk ke house 12 Leo. Maka Leo balik lagi ke situasi dan kondisi yang terjadi sekitar tanggal 20 Oktober 2024 hingga 7 Desember 2024 atau hingga 22 Januari 2025. Saat itu Mars berada di Cancer, di house ke-12 Leo. Kondisi dan situasinya mungkin akan sama, tapi emosionalnya berbeda. Ketika Mars dalam pergerakan transit, maka energi Mars akan penuh, full power,
memberikan dominansi di house ke-12 Leo. Satu sisi ini akan membuat Leo lebih berani dalam melepaskan atau menanggung kerugian atau membuang sesuatu yang dianggap udah nggak fungsional lagi di dalam kehidupan Leo. Dan kalau di masa sebelumnya ketika Mars retrograde di house ke-12 ada rasa nggak tegaan, ada rasa nggak sanggup, sehingga lebih membiarkan diri terbawa dengan suasana dan keadaan. Tapi di periode ini justru Leo lebih terlihat ambisi dan antusiasnya. Mungkin mempertahankan diri, memproteksi diri agar tidak kerugian terlalu dalam, terlalu berlebihan. Tapi bagaimanapun Leo mempertahankan diri, ya tetap aja kerugian itu tetap terjadi. Kebocoran ada di mana-mana. Namun setidaknya pembayaran kewajiban, pembayaran hutang, ataupun energi yang Leo lepaskan pada periode ini, langsung terasa manfaatnya dalam kehidupan atau diri Leo. Misalnya Leo langsung merasa lapang, tenang, damai karena sudah melepaskan hal-hal yang memang mesti terlepaskan. Sudah membayar hal-hal yang memang mesti dibayar. Ada sebagian Leo ketika Mars berada di house ke-12 ini akan melakukan perjalanan jarak jauh, ada sebagian melakukan perjalanan internasional, atau ada sebagian Leo melakukan perjalanan keluar kota. Dan perjalanan ini juga terjadi di 20 Oktober 2024 hingga 7 Desember 2024. Mungkin mengunjungi tempat yang sama, tapi konteksnya remedi, menggali data informasi lagi, atau melakukan sesuatu yang tadinya tidak sempat atau terlupakan untuk dilakukan. Oke Leo, pada periode Mars berada di Cancer dan Gemini secara retrograde dan progresif, Uranus juga mengalami retrograde sejak 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025. Dari Taurus ke Aries, dari house ke-10 ke house 9 Leo. Uranus yang masuk ke house ke-9 Leo ini akan membawa Leo pada situasi dan keadaan yang berkaitan dengan tempat yang jauh atau terkait dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Leo terhubung dengan orang-orang yang memiliki keahlian ataupun profesi khusus. Bisa saja Leo dalam momen coaching, bimbingan, atau mempelajari sesuatu, berguru, atau bisa saja ini ada kaitannya dengan keahlian Leo sendiri. Yang mungkin keahlian Leo ini perlu disahkan atau perlu adanya sertifikasi yang tentunya ini akan mengarahkan Leo ke jalur-jalur untuk ngurus atau menyelesaikan yang berkaitan dengan sertifikasi keahlian Leo. Untuk sebagian Leo yang berfokus ke dunia pendidikan, Uranus masuk ke house ke-9 ini ada kaitannya dengan inovasi ataupun ilmu pengetahuan yang punya ide brilian, ide cemerlang. Mungkin sebagian Leo ada yang terlibat dalam demonstrasi ya untuk sebuah revolusi. Uranus berada di house ke-9 dalam periode jangka pendek ini secara retrograde membawa Leo kembali untuk menyelesaikan hal-hal ataupun janji-janji yang belum terselesaikan di area house ke-9. Misalnya yang seperti saya tadi katakan, atau juga ada kaitannya dengan penyelesaian harta, aset, warisan dari figur Bapak, atau menjalankan amanah dari figur Bapak. Tentunya masing-masing Leo akan berbeda. Ya mungkin ada sebagian Leo yang berfokus pada periode ini untuk memberikan dukungan penuh kepada figur Bapak. Ini akan membuat Leo mesti banyak berkomunikasi, banyak menggali atau mencari informasi, kemudian mengumpulkannya, kemudian melaporkannya, kemudian memprosesnya, dan merealisasikannya. Disarankan Leo untuk tidak menghindari hal-hal yang memang mesti diselesaikan ya pada periode ini. Mungkin butuh negosiasi atau butuh komunikasi yang secara jelas dan terang, karena nantinya setelah 19 Maret 2025 Uranus akan transit dan masuk ke house ke-10 Leo, dan Uranus berada di house ke-10 Leo ini dalam periode jangka panjang 12 hingga 15 tahun ke depan.
Setelah itu ke depan dalam jangka waktu panjang, Leo nggak bisa balik lagi ya. Situasi dan keadaan dunia, negara mempengaruhi pekerjaan Leo, profesi Leo, bisnis ataupun usaha Leo. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk Leo selama Uranus di house ke 9 secara retrograde ini 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025, persiapkan segala sesuatunya Leo yang nantinya Leo perlukan untuk berbisnis, usaha, pekerjaan, profesi Leo untuk ke depan dalam jangka waktu panjang 12 hingga 15 tahun ke depan. Pada periode Uranus retrograde, tidak saatnya Leo investasi apapun, tidak saatnya Leo memulai bisnis ataupun usaha baru, tidak saatnya juga untuk resign dari pekerjaan, kecuali memang nantinya mengalami pemutusan hubungan kerja. Kalau terjadi pemutusan hubungan kerja, itu adalah dampak dari Uranus yang memang membawa perubahan besar di Leo di area karir, bisnis, profesi, ataupun pekerjaan. Kalau tidak di PHK, pertahankan Leo. Agar nantinya, kalau dari sisi positif, ketika Uranus masuk ke house ke-10 Leo, Leo mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dengan income ataupun pendapatan yang lebih baik, dapat penawaran atau ada peluang, ya Leo tinggal resign aja gitu dari tempat kerja yang lama menuju dan mengambil kesempatan itu. Kalau sebagian Leo yang mendapatkan dampak negatif dari Uranus nantinya, tapi Leo masih bertahan di pekerjaan, Leo terselamatkan. Setidaknya Leo punya pekerjaan. Karena sekali lagi saya katakan ini di luar dari kondisi yang bisa dikendalikan. Dampak Uranus ini global banget yang bahkan tidak bisa diprediksi. Seperti misalnya dampak peperangan atau krisis moneter atau bencana alam dan lain-lain. Saving money, Leo, jangan dulu gunakan untuk investasi kemana-mana. Misalnya lagi ketika Uranus masuk ke house ke-10, ternyata perusahaan tempat kamu bekerja kolaps. Kemudian ya semuanya di PHK gitu. Kamu punya uang yang kamu saving untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa survive dan melihat peluang bisnis ataupun usaha apa yang bisa kamu jalankan dengan modal uang yang kamu saving tadinya. Namun memang Leo, saya ngerti ketika 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025, kamu akan mendapatkan peluang-peluang bisnis, peluang usaha, ataupun peluang pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Tapi disinilah kamu perlu menggunakan strategi kamu sebaik mungkin dengan tidak melepaskan peluang ataupun keberuntungan yang memang sudah kamu rasakan. Inilah yang pernah saya share di story Instagramnya. Salah mengambil langkah akan menyesal 12 hingga 15 tahun ke depan. Hati-hati Leo. Apalagi ini berkaitan dengan profesi, karir, bisnis, usaha yang tentunya ini adalah pondasi kuat di dalam kehidupan Leo. Oke Leo, di sekitar 18 Juli hingga 11 Agustus 2025, Merkuri retrograde yang kedua di Cancer, di house ke-12 Leo. Ada kontrak perjanjian, dokumen-dokumen yang mesti dipersiapkan kalau sebagian Leo berkaitan dengan luar negeri ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen, keahlian, keilmuan. Ini periodenya sepertinya perpanjangan kontrak, perpanjangan dokumen atau permohonan dokumen tambahan. Begitu juga jika Leo terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan komunikasi ataupun interaksi ataupun negosiasi. Coba Leo perhatikan juga untuk pajak kendaraan pada periode ini kemungkinan sudah waktunya untuk diperpanjang. Di bulan Juli inilah awalnya Leo melangkah untuk hidup yang lebih stabil ke depannya hingga jangka panjang. Bisa saja pada periode ini Leo melepaskan kontrak lama, kemudian mengambil kontrak baru atau adanya perpindahan lokasi tempat kerja. Atau misalnya sebagian ada yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja, tapi ada yang berakhir, kemudian ada awal baru yang akan dimulai oleh Leo. Kalau mengenai pembayaran pajak, ya ada materi yang dilepaskan, tetapi Leo mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Misalnya keberlakuan dokumen itu 5 tahun atau 10 tahun.
yang bisa Leo nikmati manfaatnya. Oke Leo, kemudian kita beralih ke energi Saturnus yang transit di tanggal 29 Maret 2025 dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-7 ke house ke-8 Leo, dan Saturnus menetap di house ke-8 Leo hingga 2 tahun setengah ke depan, sekira hingga tahun 2028. Saturnus keluar dari house ke-7 Leo, ini menggambarkan Leo lepas dari masa Smalpanoti atau Sadesati. Tekanan-tekanan dominansi di dalam rumah tangga, partnership, relationship, atau dengan kolega, dengan orang-orang terdekat, terlepaskan. Saturnus di house ke-8 ini akan memberikan Leo kekuatan, kebijaksanaan. Kekuatan ini secara kekuasaan diri ya, penguasaan terhadap keputusan-keputusan Leo. Kalau di masa sebelumnya nih ketika Saturnus berada di house ke-7, keputusan-keputusan Leo itu didominansi. Misalnya Leo nggak bisa ngasih keputusan karena ada seseorang yang Leo jaga perasaannya gitu. Tapi ketika Saturnus masuk di house ke-8, Leo sudah lebih merasakan terbebas dari tekanan itu, sehingga Leo bisa mengambil keputusan apapun di dalam kehidupan dengan memperhitungkan, memperkirakan manfaat ke diri sendiri. Tidak lagi dipengaruhi oleh keberadaan seseorang yang tadinya Leo jaga banget perasaannya. Di 29 Maret hingga 19 Mei 2025, Saturnus di house ke-8, Ketu masih berada di house kedua Leo. Ini mengenai uang, pemasukan uang, aset, harta, ataupun properti yang dimiliki oleh Leo. House ke-8 ini mengenai death or loss ya. Mungkin Leo harus waspada untuk kesehatan figur orang tua, khususnya figur bapak, kalau memang figur bapak masih ada, atau ini terkait dengan kesehatan diri Leo sendiri. Saturnus masuk ke house ke-8 ini akan memperlihatkan Leo karma dari gaya hidup Leo selama ini. Baik itu dari pola makan Leo, bagaimana Leo menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga mental. Nah, mental ini ada kaitannya dengan figur ibu. Karena didikan ibu itu sangat berpengaruh untuk mental seseorang. Saturnus di house ke-8 ini akan membuat cara berpikir Leo berubah. Dimulai dari lepasnya Leo dari tekanan-tekanan ya, atau tuntutan-tuntutan, atau pengaruh seseorang. Di sini Leo akan menyadari apa yang disesali di masa yang lalu, apa manfaat yang didapatkan dari masa lalu, apa yang harus Leo lakukan ke depannya untuk tetap sehat, untuk tetap stabil secara mental, untuk tetap stabil secara finansial, tanpa dominansi orang lain. Jadi Leo akan berusaha untuk mandiri demi kebaikan sendiri, dan periode ini dirasakan 2025 sejak 29 Maret hingga 2028. Kemudian Jupiter akan masuk ke Gemini di tanggal 16 Mei 2025. Gemini adalah house ke-11 Leo. Hingga tanggal 18 Oktober, Jupiter akan transit ke Cancer, ke house ke-12 Leo hingga tanggal 11 November 2025. Kemudian Jupiter akan bergerak mundur dari Cancer ke house Gemini, dari house 12 ke house ke-11 Leo di 11 November 2025 hingga awal tahun 2026. Ya memang pergerakan Jupiter ini tidak biasa di tahun 2025, mungkin teman-teman yang udah tahu mempertanyakan itu ya, karena Jupiter biasanya menetap dalam satu house itu kan lamanya 1,5 tahun ya. Tapi ya 2025 berbeda, Jupiter transit 2 kali di 2 house yang berbeda. Sungguh tidak biasa, yang menggambarkan memang tahun 2025 revolusi. Oke, Leo. Sebelum 16 Mei 2025, Jupiter masih di house ke-10. Tadi sudah saya sampaikan ada peluang-peluang. Leo merasa mendapatkan peluang untuk menjalankan bisnis ataupun usaha, profesi, ada jalan terang ya, tapi tetap berhati-hati dan gunakan strategi dalam memanfaatkan segala peluang-peluang yang datang dan menjaga keberuntungan yang sudah Leo rasakan. Kemudian ketika Jupiter masuk ke house ke-11 Leo, ini dampaknya positif, di mana Leo akan mendapatkan promotion, kenaikan jabatan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari apa yang Leo investasikan di masa yang lalu. Ada bisnis yang berkembang, usaha yang berkembang.
atau awal usaha yang Leo lakukan ini akan menghasilkan dan akan bisa dirasakan hingga jangka waktu panjang. Ada juga keinginan Leo untuk investasi jangka panjang atau membeli rumah ataupun aset yang ingin ditempati hingga waktu jangka panjang. Peluang-peluang di bisnis ataupun usaha juga terlihat jelas Leo. Mungkin ada sebagian Leo juga pada periode ini mengalami selebrasi momen pelantikan atau kedudukan jabatan baru. Oke, Leo, kemudian 18 Oktober 2025 Jupiter akan masuk house ke-12 Leo hingga 11 November 2025. Ada sebagian Leo yang melakukan perpindahan, tapi ini sementara ya. Jadi perpindahan bisa saja untuk suatu pekerjaan atau misi tertentu ya. Momennya kan Oktober, November. Jadi 1 bulan kurang lebih ya. Menetap di suatu tempat atau sebagian Leo pulang kampung untuk waktu itu melakukan perjalanan jarak jauh atau sebaliknya kembali ke negara di mana Leo bekerja misalnya atau menempuh pendidikan kembali misalnya. Dan di periode ini juga ada keinginan terpendam Leo yang terrealisasi. Nah, ini berkaitan dengan rahasia-rahasia Leo yang selama ini Leo pendam, itu bisa terrealisasi pada periode ini. Mungkin sebagian Leo ingin mengunjungi suatu tempat dan itu terrealisasi di 18 Oktober hingga 11 November 2025. Kemudian Leo 11 November 2025 hingga awal tahun 2026 Jupiter retrograde ya dari Cancer ke Gemini. Jadi dari house ke-12 ke house ke-11. Bolak-balik ya Leo, ini menggambarkan kesibukan Leo ya, ada target yang mesti diselesaikan, pencapaian-pencapaian yang mesti dimaksimalkan, keuntungan yang mesti dianalisis dan diambil sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin. Mungkin juga ada sebagian Leo yang mengurus tentang perpindahan, apakah ini perpindahan perusahaan atau perpindahan Leo secara personal, dan ini berkaitan dengan penyeberangan ya, bisa saja terkait dengan imigrasi atau bea cukai jika bisnis. Mungkin ada sebagian Leo juga yang melewati proses pengalihan properti, ini properti kantor, properti perusahaan, atau properti milik sendiri. Oke, Leo, kemudian Rahu dan Ketu akan berpindah tempat di tanggal 19 Mei 2025. Rahu yang tadinya di Pisces di house ke-8 Leo akan mundur ke house ke-7 Leo. Kemudian Ketu yang tadinya di Virgo di house kedua Leo akan masuk ke Leo, yaitu house pertama Leo. Rahu dan Ketu ini menggambarkan minat, ambisi, obsesi, pengejaran dunia, pengejaran spiritual yang belum pernah dirasakan. Rahu pengejaran dunia dan Ketu pengejaran spiritual. Ketu berada di house pertama ini membuat Leo mengasingkan diri atau berada di tempat pengasingan, tapi tidak merasa kesepian. Mungkin ada sesekali rasa kesepian, tapi merasa lebih nyaman kalau sendiri, merasa lebih aman kalau melakukan pekerjaan sendiri. Tapi ini berdampak bagi sebagian Leo yang menjalani rumah tangga ataupun relationship. Karena merasa tidak melekat terhadap pasangan, merasa tidak membutuhkan pasangan, merasa hubungan berpasangan itu tidak memberikan banyak manfaat untuk diri Leo. Apalagi untuk Leo single ya, ketika Ketu masuk ke house pertama, mungkin minat untuk menikah juga berkurang. Dan Rahu yang berada di house ke-7, ini adalah house relationship, relasi, dan pernikahan. Sebagian Leo Rahu di house ke-7 1,5 tahun ke depan hingga tahun 2027. Atau iya, waspada terhadap konflik rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian ya Leo. Ada konflik ego yang terjadi antara Leo dengan pasangan. Termasuk juga dampak dari Ketu yang berada di house pertama Leo. Bagi sebagian Leo yang menjalin relationship pun pada periode ini bisa putus atau sering bertengkar. Saran saya pertahankan selama 1,5 tahun ke depan Leo. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai atau putus atau berpisah. Karena nanti setelah Rahu di house ke-7 kan akan mundur di tahun 2027 ke house ke-6 Leo. Tekanan dalam rumah tangga, konflik ego dalam rumah tangga akan berkurang kok.
ya. Jadi bersabar untuk menjalani. Bagi sebagian Leo, bisa saja pada periode Rahu berada di house ketujuh ini, khusus yang single ya, berkenalan dengan orang asing. Orang asing ini bisa saja memiliki perbedaan kewarganegaraan dengan Leo, atau perbedaan warna kulit, atau perbedaan budaya, atau perbedaan usia. Kalau misalnya ini terkait dengan perbedaan agama, pasti akan konflik. Ada penolakan dari diri Leo, karena Ketu berada di house pertama, ini akan membuat Leo memegang teguh spiritualitas keyakinan keagamaannya. Jadi dampak Rahu di house ketujuh ini akan kelihatan. Misalnya, dalam suatu perkenalan, Leo berkenalan dengan seseorang yang berbeda background lah dengan Leo. Ngobrol sebentar, tadinya awalnya udah cocok, tapi kalau berbicara tentang spiritual, keagamaan, keyakinan, langsung konflik. Ya, Leo akan langsung ngotot, kemudian mempertengkarkan, dan ya udah langsung gak suka, kehilangan minat dan menjauh. Jadi untuk sebagian teman-teman yang mungkin mampir di video ini karena gebetannya adalah Leo, hati-hati dalam membicarakan hal-hal sensitif ini ya. Oke, Leo, pesan semesta untuk Leo terlihat dari Neptunus berada di house ke-8 Leo. Pesan semesta adalah, Leo, terlalu lambat dalam mengambil tindakan itu baik demi pertimbangan yang baik, tapi terlalu lambat dalam mengambil keputusan dan berakibat kehilangan sesuatu yang berharga bagi diri kamu, itu adalah penyesalan. Takut dengan perubahan tidak akan membuat sesuatu bertahan sesuai dengan yang kamu inginkan, karena perubahan itu pasti dan akan terjadi meskipun Leo tidak menginginkannya. Apa yang sudah lepas dan hilang sudah terlanjur disesali. Dan kedepannya, ubah cara dan reaksi diri dalam mempertahankan hal-hal yang kamu butuhkan dan hal-hal yang kamu inginkan. Satu sisi, tidak akan ada yang berubah tanpa ada reaksi dan action dari kamu. Satu sisi, sekuat apa kamu mempertahankan adaptasi lama, tetap akan terjadi perubahan apabila memang semesta menginginkannya. Ambil selalu sisi positif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan tetaplah memandang masa depan dengan optimis. Apa yang hilang mudah-mudahan akan tergantikan dengan yang lebih baik. Tahun 2025, ubahlah cara mempertahankan hal-hal yang kamu inginkan, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, khususnya kesehatan mental. Kamu butuh hal-hal lain selain uang, materi, untuk ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan mental kamu. Oke Leo, sepertinya untuk Leo panjang banget ya daripada bacaan zodiak lainnya. Gak apa-apa, semoga tahun 2025 Leo lebih bersinar, lebih baik, lebih sehat. Sehat-sehat Leo dan keluarga. Sukses dan bersinar ya Leo di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir cukup. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan. Dan agar channel ini juga terus berkembang. Untuk bacaan Tarot 2025, mampir ke channel Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Leo, bye-bye.